Erick Thohir pastikan tidak cari pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan tidak mencari pengganti Sintayong yang kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia akan habis pada pertengahan tahun ini. Erick Thohir belum bisa memperbarui kesepakatan dengan Sintayong karena arsitek asal Korea Selatan itu harus memenuhi satu target lagi. Setelah membawa Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar, Sintayong juga mesti meloloskan Timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar. Erick Thohir juga membantah tengah mencari pelatih baru untuk menangani Timnas Indonesia. Menurutnya hal itu hanyalah rumor belaka. Erick Thohir telah menjanjikan penambahan masa bakti untuk Sintayong selama 3 tahun lagi atau hingga 2027 jika misi Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 dapat diwujudkan. Dapat banyak tawaran dari tim Sintayong, akui tidak kepikiran dan tak tertarik. Sintayong mengakui mendapatkan banyak tawaran dari tim lain sejak melatih Timnas Indonesia. Pada Januari 2020, terbaru Sintayong sempat mendekati oleh tim lain ketika tengah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Namun, nakoda berusia 53 tahun itu tidak goyah. Sintayong menunjukkan komitmennya bersama Timnas Indonesia dengan memilih bertahan meski kontraknya akan habis dalam hitungan bulan atau Juni 2024. Memang selama Piala Asia 2023 juga ada tawaran. Itu memang benar, tapi saya sama sekali tidak tertarik. Ada pula isu-isu bahwa saya bisa saja membayar denda kontrak. Tetapi sama sekali saya tidak pernah berbicara seperti itu. Selama saya menjadi pelatih, saya akan bekerja semaksimal mungkin, jelas Sintayong. Proses perekrutan penggawa Timnas Indonesia via naturalisasi belum selesai. Belum lama ini opsi pemain Timnas Indonesia bertambah lagi. Bek keturunan Belanda JEC sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Jika sudah pulih dari cedera, JEC sangat mungkin memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Setelah JEC, siapa lagi pemain yang akan segera menyusul untuk dinaturalisasi? Yang pertama ada nama Martin Paes. Kiper pemilik FC Dallas ini sudah berkunjung ke Indonesia pada awal Januari 2024. Saat itu Paes mulai mengurus dokumen untuk menjalani proses naturalisasi. Kemudian ada nama Tom Haye. Tom Haye pun sudah berkunjung ke Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mengunjungi Jakarta pada Desember 2023. Selain kedua pemain tersebut, ada juga nama Nathan Juaon dan Ragnar Oratmangun yang sudah mengurus proses naturalisasinya. Paul Monster lega Persebaya buka puasa kemenangan di BRI Liga 1. Paul Monster lega Persebaya Surabaya akhirnya memetik kemenangan. Pak Julijo sukses menang tipis 1-0 saat menjamu Bayangkara FC dalam laga pekan ke-24 BRI Liga 1 2023-2024. Gol tunggal pertandingan itu dicetak oleh striker Paulo Henrique pada menit ke-54. Hasil ini sekaligus mengakhiri rekor tak pernah menang Persebaya dalam 10 pertandingan sebelumnya secara beruntun. Secara permainan, Persebaya sebenarnya belum lancar dalam membangun serangan sebab banyak distribusi bola dari lini tengah ke lini yang mampu dipatahkan Bayangkara. Kendati begitu, pelatih Paul Monster cukup puas dengan raihan 3 poin ini. Setidaknya Persebaya Surabaya mampu menghentikan paceklik kemenangan yang sempat mereka alami selama 4 bulan lebih. Cuaca lagi tak menentu, PSS punya cara biar pemainnya tetap bugar. Dokter tim PSS Sleman Muhammad Hofi punya cara tersendiri untuk menjaga pemain Superlang Jawa tetap bugar dan sehat di tengah perubahan cuaca tidak menentu. Belakangan kondisi cuaca di Indonesia sedang tak menentu, termasuk di Yogyakarta. Kadang mendung, lalu hujan, kemudian berganti panas yang menyengat. Hal ini dapat mempengaruhi menurunnya kondisi tubuh seseorang. Salah satu caranya adalah menyediakan makanan yang mengandung gizi seimbang untuk para pemain di mes pemain. Mantan dokter tim PSM Yogyakarta itu mengatakan, istirahat yang cukup dan banyak minum air putih juga jadi salah satu aspek penting yang kudu diterapkan para pemain. Menurutnya, mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Elkan Bagot debut, JEC gagal hindari Venezia dari kekalahan. Sejumlah pemain Timnas Indonesia turun berlaga bersama klub masing-masing, di mana Elkan Bagot menjalani debut bersama Bristol Rovers, sementara JEC gagal menghindarkan Venezia dari kekalahan. Bagot langsung diturunkan pelatih Matt Taylor pada laga lanjutan Ligue 1 2023-2024, divisi kedua Liga Inggris. Namun, pemain Timnas Indonesia itu baru diturunkan di penghujung babak kedua. Pesepak bola berdarah Inggris itu masuk sebagai pemain pengganti di menit kedua injury time. Alhasil Bagot hanya tampil sekitar 5 menit saja. Nasib serupa dialami Izes, pemain yang proses naturalisasi menjadi WNI-nya tengah berlangsung itu baru bermain di menit pertama injury time babak kedua laga melawan Parma. Izes diturunkan pelatih Paulo Vanoli untuk menggantikan Marin Spersko. Sayangnya tim asal kota air itu kalah 1-2 dari tuan rumah.
Sintayong optimistis timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia. Pelatih Sintayong optimis tim nasional Indonesia U23 dapat lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun ia menilai target itu akan terwujud jika skuad timnas Indonesia U23 dapat diperkuat sejumlah pemain andalan saat tampil di Piala Asia U23 2024 tersebut. Seperti yang diketahui, Sintayong tak akan dapat langsung bersantai usai membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebab sudah ada agenda besar menanti pelatih asal Korea Selatan itu pada Maret dan April 2024 mendatang. Pada Maret depan, Sintayong bakal kembali memimpin timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya Garuda akan memainkan 2 laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Setelah itu pada 15 April sampai 3 Mei 2024, Sintayong akan beralih memimpin timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Menariknya untuk menghadapi turnamen perdana Garuda Nusantara di turnamen tersebut, Sintayong optimis bisa lolos hingga semifinal. Paul Monster bongkar alasan Persebaya selalu latihan tertutup jelang kontra Bayangkara. Persebaya Surabaya lebih banyak menggelar latihan tertutup sejak ditangani oleh pelatih Paul Monster. Tak banyak akses yang didapat oleh awak media, kecuali H-1 dan hari H pertandingan yang memang diatur oleh regulasi. Biasanya para wartawan diberi kesempatan meliput selama 15 menit awal latihan, baik di lapangan Tor maupun Stadion Gelora 10 November. Tapi kali ini tidak ada akses meliput jelang pertandingan itu, meski cuma 15 menit awal. Pelatih Paul Monster memutuskan menggelar latihan tertutup selama masa persiapan. Wartawan baru bisa meliput dalam sesi konferensi pers sebelum maupun setelah pertandingan. Menurutnya hal itu dilakukan agar publik tidak mengetahui taktik yang akan digunakan Persebaya dalam pertandingan. Sadil Ramdhani ditantang untuk balik ke timnas Indonesia. Sadil Ramdhani secara mengejutkan dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kini Sadil dapat tantangan dari pelatih Sabah FC, Ong King Sui, untuk membuktikan diri dan kembali ke timnas Indonesia. Pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Piala Asia 2023 memang cukup mengejutkan sebab winger berusia 25 tahun itu tampil cukup bagus pada beberapa kesempatan bermain di timnas Indonesia. Sempat muncul rumor pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Garuda terkait dengan masalah di luar performa. Namun pelatih Sintayong tidak pernah memberi informasi pasti soal itu. Sintayong memilih tak memberi komentar lebih jauh. Ong Kim Sui, pelatih Sabah FC, memberi motivasi pada Sadil Ramdhani. Menurut Ong Kim Sui, Sadil harus menjadikan momen buruk di Piala Asia 2023 sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi. Sintayong harapkan pemain skuad Garuda lebih sering tampil di klub. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya harapan buat para pemain skuad Garuda di klubnya masing-masing. Mereka mendapat kesempatan main lebih banyak. Para pemain sudah kembali ke klub pasca tersingkirnya Indonesia dari Piala Asia 2023. Indonesia kalah 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Minggu 28 Januari 2024. Sintayong ingin para pemain terlibat di banyak pertandingan level klub sebagai bekal untuk memperkuat timnas Indonesia lagi. Bulan Maret nanti, Indonesia akan memainkan 2 laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, jika para pemain bisa tampil lebih banyak di level klub, hal itu akan membuat para pemain bisa berkembang lebih besar.